Wah, pemirsa, ternyata susah. Bu, saya boleh ikut gabung? Boleh. Ambil kerang ya. Ini pohon bacang atau ambacang. Ini tingginya sekitar 15 meter, tapi saya bisa untuk manjat setinggi ini. Nah, unik lagi pemirsa, kalau sawi ini diolah dalam bentuk es krim. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya. Selamat pagi pemirsa DS. Kali ini kita akan berkelana ke bagian tengah Pulau Sumatera, tepatnya di Pulau Bekawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemandangan khas pesisir laut langsung kita temui sepanjang perjalanan. Bangunan rumah kayu yang berdiri di atas air laut ini menjadi tempat tinggal bagi masyarakat suku Duano. Pemirsa dulu sekarang. Tadi saya berada di Desa Bekawan. Tuh lihat, suasana nelayannya sangat terasa. Nah, di sini juga ada cara unik nih menangkap kerang, yaitu dengan cara menggunakan papan surfing. Wah, penasaran ya? Tapi bukan di luar negeri, di Indonesia sekali lagi. Nah, ini namanya adalah manongkah. Penasaran seperti apa? Langsung aja yuk. Sebagian besar penduduk suku Duano tinggal di pesisir laut. Dari dulu, laut sudah menjadi sumber kehidupan mereka. Namun untuk bisa bertahan hidup, setiap harinya mereka harus menelusuri tanah-tanah berlumpur untuk mencari kerang, kupang, dan lokan sembari menyeberangi air laut yang telah surut. Nah, kegiatan inilah yang mereka sebut manongkah. Aduh, Bang, udah siap ya? Wes. Wes. Nah, pemirsa, sampan saya ini sudah siap untuk menuju ke manongkah. Nih. Harus balance. Oke, Bang. Siap ya? Kita langsung ke sana ya? Oke. Duduk atau berdiri nih? Duduk. Ya, perjalanan untuk menuju manongkah harus menggunakan sampan leper yang memiliki alas datar, tidak cekung ke bawah seperti sampan pada umumnya. Dengan desain seperti ini, tentu saja lebih mudah untuk menjalankannya di atas lumpur berair. Jadi pengen tahu bagaimana rasanya mengendarai sampan khas pesisir ini. Ternyata tidak semudah apa yang dilihat ya. Susah banget untuk menggerakkannya. Tapi bagi suku Duano, hal ini sudah menjadi rutinitas. Wah, pemirsa, ternyata susah. Nah, ini adalah sebelum saya untuk manongkah harus melewati jalur seperti ini yang berlumpur dengan menggunakan sampan leper, sampan khas lumpur nih pemirsa. Nah, uniknya lagi, kalau cuaca ini lumayan sedikit mendung, tapi kalau cuaca semakin panas, nih, lumpur ini semakin keras, tentunya semakin sulit untuk mengayuh seperti ini nih. Nyerah, Pak, saya nyerah, Pak. Setiap hari, pasang surut air laut ini berganti-ganti setiap 6-8 jam. Tentunya ini tergantung dengan keadaan cuaca ya. Kalau cuaca panas, air akan lebih cepat mengering, sedangkan musim hujan akan lama surutnya. Nah, tuh lihat, sekelompok suku Duano yang sedang manongkah. Ya, tradisi manongkah tetap dilestarikan dari zaman leluhur hingga sekarang. Sekilas aktivitas manongkah ini mirip dengan peselancar ya. Dengan lihai mereka berseluncur di atas lumpur. Wah, seru ya. Daerah licin atau becek dipilih agar papan tongkah bisa melaju kencang.
Untung saja, papan dengan lebar 30 cm dan panjang 1,5 meter ini terbuat dari kayu pula yang ringan sehingga mudah diluncurkan. Namun bagi pemula, sepertinya Manongka akan cukup melelahkan. Tapi wajib dicoba nih. Saya boleh ikut gabung? Ambil kerang ya? Boleh pinjam keranjangnya? Pinjam. Ini Bu ya. Ayo kita cari kerangnya ya. Untuk mengambil kerang darah ini, disiapkan sebuah keranjang. Dengan salah satu kaki ditekuk di atas papan dan sebelah lagi digunakan untuk mendorong papan, para ibu di sini siap meluncur manis di atas daratan lumpur ini. Wah, seru ya. Tampaknya sensasinya luar biasa. Bisa surfing di atas hamparan daratan lumpur. Di Kabupaten Indragiri Hilir, suku Duano tidak hanya ada di Bekawan. Keturunan Proto Melayu ini tersebar juga dalam beberapa wilayah seperti Tanah Merah, Concong, dan Reteh. Seolah tidak bisa dipisahkan, laut dan pesisir adalah rumah yang nyaman bagi mereka. Walau berbeda daerah, namun tetap memiliki buruan favorit yang sama, yakni kerang darah. Dalam bahasa Duano, kerang disebut tiangan. Bukan hanya untuk dikonsumsi sehari-hari kala musim panen besar, kerang juga menjadi salah satu produk dagang andalan dari suku laut. Sejak dulu, makanan berprotein tinggi ini memang menjadi salah satu penyokong penting bagi kehidupan suku Duano. Bagi mereka, Manongka memiliki arti penting. Bukan hanya untuk berburu sumber makanan, Manongka juga menjadi ajang olahraga dan simbol kebersamaan bagi suku Duano. Ya, meski hasil laut semakin hari semakin tak menentu, namun tradisi seluncur di lumpur ini tetap dipertahankan. Aduh, pemirsa, lumayan nih hasil tangkapan saya, Manongka, kerang darah. Yuk masak dulu yuk. Kalau hasil tangkapan dari Manongka tidak begitu banyak, biasanya suku laut Duano ini mengolah kerang darah ini untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini hasil tangkapan saya. Banyak. Banyak ya? Nah, kita nak masak apa nih? Kita buat masak rendang aja ya. Rendang ya? Iya. Nah, setelah kerang dibersihkan, segera siapkan bahan-bahannya ya. Ada santan kelapa, kentang, bawang merah, dan bawang putih. Lalu ada bahan pelengkap lainnya nih, seperti serai, daun salam, daun kunyit, lengkuas, jahe, dan kunyit. Wih, komplit juga ya. Nah, di sini masyarakat atau di kampung Bekawan ini masaknya masih tradisional banget nih, menggunakan anglo pakai arang. Jadi baunya ini mempengaruhi masakan ya, Kak ya? Iya. Ditambah suasananya tuh, lihat tuh. Enak banget ya. Pertama, rebus kerangnya selama 10 menit di atas api sedang, sambil dikipas-kipas agar apinya tetap menyala. Sambil menunggu kerangnya matang, siapkan bahan-bahannya ya untuk dihaluskan. Oh iya, selain dibikin rendang, suku Duano juga biasa mengolah kerang darah dengan direbus begitu saja tanpa menggunakan banyak bumbu. Nah, kerang yang sudah matang tinggal diangkat lalu dikupas satu persatu dari cangkangnya. Kerang darah ini baik untuk tubuh loh, karena rendah lemak dan kalori serta merupakan sumber mineral yang baik. Asalkan makannya jangan berlebihan ya. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai mengeluarkan aroma yang harum. Lalu masukkan santan. Aduk terus, jangan sampai santannya pecah ya. Setelah itu masukkan kerang yang telah diambil isinya, lalu aduk terus sampai santan mengering dan berubah warna kecoklatan. Udah masak nih ya? Udah masak. Udah nih? Udah kering. Harum. Langsung makan. Coba, ayo Kak.
Makan nggak? Pemirsa, ini dia rendang khas dari Desa Bekawan. Biasanya kalau rendang itu kan daging atau juga ayam. Tapi kalau rendang khas Bekawan ini, nih seafood atau juga nih kerangnya nih hasil dari Manongka. Rasanya sih segar karena masih fresh ya kerangnya. Enak ya, Kak? Pemirsa DS tahu dengan buah yang satu ini? Coba diperhatikan dengan serius. Pasti pada nebak buah mangga ya. Ups, salah ya. Ini adalah buah ambacang atau bacang. Bentuknya memeang mirip banget dengan buah mangga. Serupa tapi tak sama. Walaupun masih satu keluarga dengan buah mangga, hanya saja buah ini tidak bisa dikonsumsi langsung. Harus melalui proses. Halo, Pak. Pemirsa, ini pohon bacang atau ambacang. Ini tingginya sekitar 15 meter, tapi saya bisa untuk manjat setinggi ini. Tuh buahnya, udah kayak anggur, banyak banget. Yuk, kita petik ya. Nah, pohon bacang hidup subur di atas tanah bergambut seperti di kawasan Tembilahan, Provinsi Riau ini. Dulunya buah ini dianggap buah hutan yang tidak bisa dimakan. Semenjak mengetahui cara mengolahnya, mulai deh masyarakat di sini menanamnya. Dek, gimana? Udah banyak? Udah. Udah, alhamdulillah. Nah pemirsa, kalau buah bacang ini beda banget dengan buah jenis mangga lainnya. Ini ada getah ini. Ini sangat berbahaya, apalagi kalau makannya kena kulit atau bagian mulut ini. Ini bisa luka, maka diperlukan teknik khusus untuk mengolahnya. Tapi ada nih makanan yang unik dari buah ini. Namanya juga unik sih. Penasaran seperti apa? Yuk, kita langsung buat proses pembuatannya. Pak, makasih ya. Yuk, Dek. Wanginya yang khas menjadikan buah ini digemari sebagai campuran minuman atau es dan olahan lainnya seperti sambal terasi bacang. Bu, ini kan sudah ada buah bacang nih. Kita mau bikin apa nih? Bikin ikan bakar lense sambal bacang. Kayaknya enak nih pemirsa. Yuk kita coba. Apa dulu nih kita kerjaan dulu? Kita bakar ikan dulu, nanti lanjut kita bikin sambal bacang. Bikin sambal bacang ya. Kita bakar ya. Bakar. Buah bacang ini memang enak banget dijadikan sambal, apalagi dicampur dengan terasi. Tapi harus ada teman makannya, yaitu ikan bakar. Bagi masyarakat di Tembilahan Indragiri Hilir ini, sambal bacang menjadi makanan favorit di sini. Sambil menunggu ikan dibakar, siapkan buah bacang untuk diolah menjadi sambal khas dari Riau ini. Cabai merah, cabai rawit, garam, dan terasi, semuanya digiling halus dengan cobekan batu ini. Setelah halus, masukkan buah bacang yang telah dipotong halus ke dalam sambal terasi ini, lalu giling perlahan agar semua bahan terserap dan menyatu. Gimana, pemirsa DS pada ngiler nggak lihat sambelnya? Sabar, ini belum komplit kalau nggak dilengkapi dengan ikan bakar. Nah, sambal bacang ini juga dioles ke bagian badan ikan agar ikannya makin gurih dan mantap. Wah, ikannya sudah matang nih. Angkat dan siap untuk disajikan. Ups, tapi tunggu dulu, masih belum lengkap nih makan ikan bakar letse sambal bacang tanpa minuman khas dari Riau, yaitu laksamana mengamuk. Ini dia si laksamana mengamuknya. Buatnya gampang banget kok. Kelapa yang sudah diparut diperas untuk diambil santan kentalnya, lalu dimasukkan susu kental manis dan ditambah sedikit gula. Aduk sampai tercampur rata.
Lanjut, masukkan buah bacang yang telah dicacah halus ke dalam campuran santan ini. Dan jangan lupa, agar tambah berwarna, campurkan jelly ya. Nah, biar makin segar, tambahkan es batunya. Nama minuman ini memang terbilang cukup unik dan tak biasa, terutama bagi mereka yang pertama kali mendengarnya. Konon, dulu ada seorang laksamana yang mengamuk di sebuah kebun buah bacang lantaran istrinya pergi bersama pemilik kebun. Untuk melampiaskan amarahnya, sang laksamana pun menghempaskan pedangnya ke segala arah. Akibatnya puluhan buah pun jatuh ke tanah dan rusak. Para warga berbondong-bondong mengumpulkan puluhan buah bacang yang jatuh ke tanah. Pada awalnya, mereka sempat bingung mau dijadikan olahan apa buah ini. Akhirnya, seorang wanita mencampurkan potongan-potongan buah itu dengan santan dan gula, kemudian minuman itu dibagikan untuk warga sekampung. Kini laksamana mengamuk menjadi minuman khas yang sering disajikan pada acara perjamuan, buka puasa, dan perayaan hari besar lainnya. Seger ibu ya? Iya. Ini ada perpaduan asam sama manis ya. Apalagi di cuaca panas seperti ini memang pas minumnya ya. Ini adalah semuanya serba buah ambacang. Tadi sudah ada ikan bakar, sambal bacangnya. Nah kalau yang ini namanya unik nih, Laksmana mengamuk. Semoga saya nggak mengamuk setelah minum ini ya. Bu ya, yuk lanjut. Masih ada nih yang unik dari bumi lancang kuning dengan konsep yang lebih modern. Saksikan setelah yang satu ini ya.